Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan berjudul melayani dengan kebaikan hati. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu. Kami kembali bersyukur Tuhan, firman Tuhan akan segera kami dengar. Tolong Tuhan arahkan hati kami kepada Tuhan dan mengerti apa yang jadi isi hati Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 19 sampai ayat yang ke-30. Saya akan bacakan ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Perubahan tidak bisa terjadi secara mendadak, melainkan memerlukan proses yang memakan banyak waktu. Kisah pelayanan Rasul Petrus kepada Cornelius dan orang-orang non-Yahudi yang berkumpul di rumah Cornelius, serta pertanggungjawaban Rasul Petrus kepada jemaat Kristen berlatar belakang Yahudi di Yerusalem seharusnya menyadarkan orang-orang Kristen Yahudi bahwa berita Injil tentang Yesus Kristus juga harus diberitakan kepada orang-orang non-Yahudi. Perubahan pola pikir yang terjadi di gereja Yerusalem, yang bisa disebut sebagai gereja pusat, harus disosialisasikan kepada gereja-gereja cabang di kota lain, termasuk di gereja Antiokhia. Gereja Antiokhia dirintis oleh orang-orang Kristen Yahudi yang tersebar sesudah dimulainya masa penganiayaan terhadap orang-orang Kristen Yahudi pasca dijatuhkannya hukuman mati terhadap Stefanus. Mula-mula, Injil hanya diberitakan kepada orang Yahudi. Kemudian, setelah beberapa orang Kristen dari Siprus dan dari Kirene datang, Injil mulai diberitakan kepada orang-orang non-Yahudi yang dalam Perjanjian Baru biasa disebut sebagai orang-orang Yunani. Orang-orang Kristen dari Siprus dan dari Kirene ini kemungkinan adalah orang-orang Yahudi di perantauan atau orang-orang non-Yahudi yang memeluk agama Yahudi, yang menjadi Kristen setelah mendengar khotbah Rasul Petrus pada hari Pentakosta. Berita tentang perkembangan di gereja Antiokhia ini membuat gereja Yerusalem memutuskan untuk mengutus Barnabas ke Antiokhia guna membenahi pelayanan di sana. Menarik untuk diperhatikan bahwa Alkitab memperkenalkan Barnabas sebagai orang baik yang penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sebelum kemunculannya di sini, Barnabas disebut dalam Kisah Para Rasul sebagai orang yang ikut mempersembahkan hasil penjualan asetnya untuk kepentingan bersama, serta sebagai orang yang ikut memberi kesaksian untuk mendukung Saulus agar bisa diterima oleh gereja Yerusalem. Kemudian, dia merekrut Saulus untuk diajak bersama-sama melayani di gereja Antiokhia. Dengan demikian, kehadiran Barnabas menjadi berkat bagi gereja Antiokhia. Kemungkinan Barnabas termasuk penggerak pengiriman bantuan saat kelaparan menimpa gereja Yerusalem. Gereja dibangun bukan hanya oleh para pemberita Injil, tetapi juga oleh orang-orang yang berhati baik. Apakah Anda mengenal anggota jemaat yang berhati baik di gereja Anda? Apakah Anda memiliki hati yang baik
dan kebaikan hati Anda bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar Anda, termasuk oleh keluarga Anda dan oleh sesama anggota jemaat di gereja Anda. Mari kita berdoa. Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kami untuk memeriksa diri kami. Selama ini kami sebagai pemberita Injil adalah orang-orang yang sekedar mengerti apa itu konsep keselamatan, apa itu ajaran Kristen, apa itu ajaran Yesus Kristus. Tapi apakah kami juga adalah orang yang berbaik hati seperti Tuhan itu baik hati? Terkadang kami hanya terlalu fokus dengan hal-hal pengajaran, tetapi kami lupa untuk memperhatikan bagaimana kami harusnya bersikap, bagaimana kami harus berbaik hati terhadap sesama dan menjadi berkat terhadap sesama kami. Tuhan, jikalau Tuhan melihat dalam hati kami masih ada yang kurang dalam hal ini, kami mohon dengan kerendahan hati Tuhan yang menuntun dan menyembuhkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.